periode Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1950. 1. Karakteristik utama. Konstitusi yang sederhana dan fleksibel dengan sistem presidensial kuat di bawah Pancasila. Ciri menonjol adalah sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, hukum darurat untuk menangani revolusi, dan integrasi hukum adat serta Islam sebagai sumber hukum. 2. Kebijakan penting. Kebijakan pembentukan undang-undang darurat seperti Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang memungkinkan pengadilan cepat untuk menangani pemberontakan dan mempertahankan kemerdekaan. 3. Peristiwa kunci. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, dan agresi militer Belanda 1947 sampai 1949 yang memaksa negosiasi dan pembentukan Republik Indonesia Serikat, mengubah arah hukum menuju federalisme. 4. Penyimpangan. Penyimpangan berupa pelanggaran hukum internasional oleh Belanda, serta di Indonesia terjadi korupsi dalam pengadaan perang dan kekerasan dalam revolusi, seperti pembunuhan politik di Madiun 1948. Rakyat mengalami ketidakstabilan akibat perang, namun periode ini membangun fondasi negara hukum nasional, meningkatkan nasionalisme, dan memperjuangkan hak dasar meskipun dengan biaya kemanusiaan tinggi seperti kelaparan dan pengungsian. Karakteristik utama konstitusi federal untuk Republik Indonesia Serikat RIS dengan sistem parlementer dan pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah. Ciri menonjol adalah pluralisme hukum dengan pengakuan otonomi daerah dan pengaruh hukum adat serta internasional. Kebijakan penting. Kebijakan integrasi negara-negara bagian melalui Undang-Undang Nomor 1 1950 tentang pembentukan RIS yang memengaruhi Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan pemilih umum. Peristiwa kunci Konferensi Meja Bundar 1949 yang menghasilkan RIS sebagai kompromi dengan Belanda dan pembubaran RIS pada 17 Agustus 1950 yang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, ada penyimpangan. Penyimpangan meliputi korupsi dalam integrasi daerah, pelanggaran hak asasi dalam konflik regional, dan ketidakstabilan politik yang mengabaikan hukum federal. Yang kelima, ada dampak. Rakyat menikmati otonomi daerah awal, namun periode singkat ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan sosial dengan inflasi tinggi dan persiapan untuk transisi ke sistem parlementer yang lebih stabil. Periode UUD 1950 dari tahun 1950 hingga 1959. Yang pertama ada karakteristik utama. Konstitusi parlementer dengan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan pengakuan pluralisme. Ciri menonjolnya adalah multipartai, penguatan parlemen, dan integrasi hukum adat serta agama dalam sistem hukum nasional. Kebijakan penting periode Undang-Undang Dasar 1950. Kebijakan Naskom, nasionalis, agama, komunis yang memengaruhi undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7/1953 tentang pemilihan umum, mempromosikan demokrasi multipartai dan kebebasan berpendapat. Peristiwa kunci periode Undang-Undang Dasar 1950, pembentukan RIS yang berubah menjadi Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1950 dan kudeta PKI di Madiun 1948 yang memengaruhi kebijakan anti-komunis serta pemilihan umum 1955 yang memperkuat sistem parlementer. Penyimpangan periode Undang-Undang Dasar 1950. Penyimpangan berupa korupsi politik
pembunuhan politik seperti kasus Tan Malaka, dan pelanggaran hak asasi dalam konflik seperti DI atau TII di Aceh dengan mengabaikan hukum internasional. Yang terakhir ada dampak. Rakyat mendapatkan kebebasan politik dan partisipasi multipartai. Namun, ketidakstabilan pemerintah menyebabkan inflasi, kemiskinan, instabilitas sosial. Periode ini memperkuat polarisme hukum tetapi sering berujung pada krisis ekonomi. Nah, kita lanjut nih ke periode selanjutnya, yaitu periode Undang-Undang NRI 1945 atau 1959 sampai sekarang. Nah, ada karakteristik utamanya, yaitu kembali ke Undang-Undang 1945. Asli nih teman-teman, dengan amandemen 1999 sampai 2002 untuk desentralisasi dan hak asasi manusia. Nah, ciri menonjolnya adalah sistem presidensial dengan checks and balances, penguatan MK, dan integrasi hukum internasional. Lalu ada kebijakan penting nih teman-teman, kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 2004 yang memengaruhi pembangunan lokal dan desentralisasi kekuasaan. Peristiwa kuncinya yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, serta Reformasi 1998 yang memicu amandemen konstitusi untuk memperkuat demokrasi. Penyimpangannya adalah meliputi korupsi tinggi seperti kasus BLBI, pelanggaran HAM, dalam konflik seperti di Aceh dan Papua, serta polarisasi politik yang mengabaikan supremasi hukum. Dampaknya yaitu rakyat menikmati kebebasan lebih besar, hak pilih, dan membangun demokrasi, namun masih ada kemiskinan, korupsi, dan ketidakstabilan regional. Periode ini meningkatkan partisipasi masyarakat, namun tantangan seperti kesenjangan sosial dan polarisasi politik tetap ada.